Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Saya Alja Yusnadi, salah seorang tenaga pengajar di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Saya sendiri alumni dari Teknik Pertanian Universitas Syakuala, Magister Agribisnis Universitas Syakuala, dan sedang menyelesaikan program doktor di Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Ya, saya merupakan dosen yang sedang belajar. Kali ini saya ingin membuat audiovisual ya sebagai salah satu syarat ya, untuk mengikuti proses sertifikasi dosen. Audiovisual ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini saya memilih mata kuliah manajemen agribisnis ya, yang akan saya sampaikan dalam audiovisual ini dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung, dan tentunya asesor untuk melakukan penilaian terhadap kinerja saya. Dalam melakukan proses belajar mengajar dalam mata kuliah manajemen agribisnis, saya mengaitkan dengan 3 aspek, yang mana yang pertama itu adalah delivery. Saya menyampaikan pemantik diskusi ataupun bahan ajar kepada mahasiswa, dan untuk seterusnya mahasiswa saya minta untuk respon ini sebagai masuk dia dalam aspek interaction. Ya, yang pertama tadi delivery, yang kemudian yang kedua interaction, ada interaksi antara saya dan mahasiswa. Saya lakukan untuk membuat mahasiswa responsif terhadap apa yang saya sampaikan. Pengetahuan baru dan bisa untuk dilakukan analisis, dan ini bisa menjadi pengetahuan bagi mahasiswa. Nah, untuk mengukur delivery tadi dan kemudian interaction tadi, saya juga melakukan assessment. Baik itu assessment insidentil di ruang kelas, seperti saya menanyakan respon, bagaimana respon dari mahasiswa terhadap baik itu dari pernyataan mahasiswa lain maupun dari apa yang saya sampaikan. Nah, assessment ini juga nanti yang terencana bisa juga kita lakukan dalam bentuk ujian ya, baik itu kuis, kemudian tugas, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mata kuliah manajemen agribisnis ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi agribisnis yang diambil pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Manajemen agribisnis merupakan salah satu mata kuliah ya yang tidak bisa lepas dari program studi agribisnis. Mata kuliah manajemen agribisnis ini ingin membekali pengetahuan ya dan keterampilan di mana mahasiswa dapat belajar ya tentang fungsi manajemen agribisnis yang meliputi teori dasar dan konsep manajemen yang diaplikasikan dalam agribisnis seperti perencanaan, planning, ada pengaturan, organizing, kepemimpinan, leadership, dan pengendalian atau kontrol. Dan dapat mengaplikasikannya dalam pengelolaan organisasi yang akan diikuti. Mahasiswa juga diminta untuk mengenali perkembangan konsep manajemen agribisnis. Setelah mengikuti mata kuliah manajemen agribisnis ini, mahasiswa diharapkan memahami tentang konsep dasar manajemen agribisnis, kemudian manajemen dalam berbagai kurun waktu, kemudian penerapan ilmu manajemen agribisnis melalui penelitian ilmiah, kemudian analisis masalah dalam bidang manajemen agribisnis, dan pengukuran dan penilaian kinerja. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa lihat bagaimana capaian dari mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen agribisnis, kemudian mampu mengkaji, menganalisis masalah dalam bidang manajemen agribisnis, kemudian mampu mengumpulkan, mengelola data, dan menginterpretasikan hasil kajian dalam bentuk tugas akhir dan skripsi. Nah, adapun sub dari CPMK itu
mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan ya sejarah dan konsep dasar agribisnis, kemudian sistem agribisnis, pengambilan keputusan manajerial dalam agribisnis, kemudian bentuk badan usaha dalam agribisnis, kegiatan usaha di bidang agribisnis, kemudian manajemen dalam agribisnis, sistem perekonomian, ya, analisis penawaran dan permintaan, kemudian peluang usaha dan langkah strategis agribisnis. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah manajemen agribisnis ini mencakup aspek kehadiran sebesar 15%, kemudian kuis tugas 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Nah, dengan adanya beberapa aspek penilaian ini, kita mengharapkan kolektivitas daripada kemampuan mahasiswa, ya, bukan hanya pengetahuan teknis, tapi juga kita mengharapkan mahasiswa disiplin di kehadiran, kemudian juga melakukan atau mengerjakan tugas dan juga mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian deskripsi singkat mata kuliah manajemen agribisnis ini. Untuk seterusnya, mari kita saksikan cuplikan mengajar yang saya rangkum dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Manajemen agribisnis. Sekarang kita masuk ke dalam topik manajemen dalam agribisnis. Sebelumnya, adik-adik tahu apa itu manajemen? Pernah dengar nggak manajemen apa? Pernah. Kira-kira apa yang diketahui tentang manajemen? Susah kali ya. Manajemen itu dasar katanya adalah tugas manage apa artinya? Mengatur. Jadi manajemen itu adalah mengatur. Nah, misalnya dalam kapasitas adik-adik sekalian sebagai seorang mahasiswa, apa yang diatur? Tentu bagaimana proses perkuliahan itu sesuai dengan target. Apakah misalnya target 4 semester, atau target dapat IP sekian, atau dapat target misalnya bisa dapat jodoh. Jadi manajemen dalam hal ini adalah mengatur apa yang ingin kita hasilkan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, manajemen itu berasal dari kata manage yang berarti mengurus atau mengelola. Ya, banyak sebenarnya pengertian-pengertian yang sudah disampaikan oleh para pakar apa itu manajemen. Cuman saya coba rangkum, manajemen itu adalah suatu proses. Ya, berarti manajemen itu tadi manage. Kemudian di sini ada yang namanya proses. Jadi dia tidak berdiri sendiri, ya. Ada yang namanya proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan. Ya, karena dia satu proses dan dia terdiri dari rangkaian kegiatan. Seperti perencanaan, ya. Jadi apa proses daripada manajemen dari itu? Di situ ada apa namanya? Ada perencanaan, kemudian ada apa tuh? Pengorganisasian. Ya, ada pengorganisasian. Kemudian kalau secara literatur ada juga nanti ada yang menyebutkan pergerakan. Cuma saya singkat aja, ada 3 dia. Yang satu lagi ada pengawasan. Nah, itu 3 hal pokok dalam manajemen. Sehingga manajemen, kita bicara proses, maka kita bicara rangkaian, dan kita berbicara perencanaan, kita berbicara pengorganisasian ataupun pelaksanaan. Yang ketiga, bicara apa? Pengawasan. Ada yang bisa kasih contoh enggak? Dalam kapasitas adik-adik sekalian, bagaimana penerapan manajemen? Ada yang enggak yang bisa kasih contoh? Ini contohnya misalnya gini, semester berapa sekarang? Targetnya selesai semester berapa? Oke, ini misalnya kita ambil contoh bagaimana memanage misalnya dari seorang mahasiswa. Ya, katakanlah demikian. Berarti yang pertama apa? Perencanaannya. Buat dulu perencanaannya. Bagaimana perencanaannya itu? Misalnya selesai berapa? 7 semester. Oke. Ada target lain enggak? Nah, IPK berapa? Enggak, kebanyakan 4. Turunin skill 3,5 ya. Oke, misalnya IPK 3,8 misalnya. Apa lagi? Tujuannya sebagai seorang mahasiswa. Relasi, cari jodoh. Ya, kita coba misalnya tetapkan ada 3 tujuan planningnya. Nah, kemudian bagaimana mengorganisasikannya, bagaimana melaksanakannya itu. Bagaimana kita dengan 7 semester, beban SKS kita berapa untuk S1? Yang harus dipenuhi, 100 berapa SKS?
Nah, katakanlah contoh misalnya 120 SKS. Dan ini akan dibagi ke dalam 7 semester. Nah, itu kan dibagi berapa target setiap semester yang harus dicapai. Kemudian apalagi yang harus kita distribusikan di pengorganisasian misalnya. Yang pertama soal waktu. Tentu untuk mendapatkan selesai 7 semester, maka satu semester misalnya kita harus selesai, harus ambil misalnya 23 SKS, misal ya. Kemudian apa? Untuk mendapatkan IPK 3,8 apa misalnya yang harus dilakukan? Ya otomatis kuliah harus pergi tiap hari. Kan gitu. Menentukan IP perlu nggak? Ketika kita sudah tetapkan target untuk mencapai misalnya 3,8 yang jelas kita harus masuk kuliah, itu minimal berapa persen? Persen ya. Kalau dengan saya minimal itu harus masuk di angka 80%, saya demikian. Kemudian tugas dikerjakan, kemudian kuis dilakukan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan seterusnya. Maka kita akan aman setiap semester, dan insya Allah ketika ada target yang dicapai setiap semester, apa yang kita tetapkan tadi di awal, insya Allah akan tercapai. Nah, namun demikian tetap masuk yang ketiga, apa itu? Pengawasan ataupun evaluasi. Misalnya begini, di poin misalnya untuk mendapatkan 7 semester, misalnya di semester 1 kita tercapai IPK misalnya 3,5 misal ya. Nah, kemudian kan kita ada defisit indeks kumulatif, berarti sekitar 0,3 misalnya. Nah, bagaimana ini kita harus kejar di semester berikutnya. Karena kan planning itu bisa tercapai, bisa jadi tidak tercapai. Nah, itulah fungsinya ada pengawasan atau evaluasi. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin diskusikan terkait dengan manajemen? Siapa namanya? Ada yang mau didiskusikan mengenai manajemen? Karena ini manajemen, walaupun ini mata kuliah kita manajemen agribisnis, tapi manajemen itu bisa diterapkan dalam semua hal, termasuk misalnya bagaimana memanage supaya dapat jodoh misalnya. Kan itu juga bisa dimanage kan? Yang kedua perform. Ya. Nah, tapi intinya apa? Manajemen ini walaupun misalnya dia dalam konteks agribisnis, tapi bisa diaplikasikan di dalam semua bidang. Oke, baik. Itu nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam fungsinya ada beberapa. Kira-kira apa fungsi dari manajemen tadi itu? Fungsi yang pertama apa? Itulah jadi fungsi yang namanya fungsi perencanaan. Nah, kemudian ada fungsi pengorganisasian, ya. Kemudian ada fungsi penggerak, ya, dia ada penggerak. Kemudian ada fungsi pengendalian atau kontrol. Itu tadi ada beberapa fungsi manajemen. Coba kita belajar manajemen apa fungsinya. Kita bisa melakukan fungsi perencanaan, kemudian fungsi pengorganisasian, kemudian ada fungsi penggerakan, kemudian ada fungsi pengendalian. Nah, itu manajemen. Masuk kita ke agribisnis. Nah, agribisnis. Ya, kalau agri apa? Agriculture, pertanian. Kalau bisnis, yes. Kalau bisnis itu terkait dengan usaha, kemudian dengan di situ ada jual beli, ya. Jadi kalau artikan misalnya dari dua kata ini agri dan bisnis, berarti ini dapat kita artikan sebagai apa? Usaha bidang pertanian. Pertanian itu apa aja? Apa yang tergambar dengan pertanian? Apakah hanya bercocok tanam? Nah, pertanian itu bisa nanti dalam arti luas, dalam arti luas ya, ada taman pangan, hortikultura, ya kan, peternakan, perkebunan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan agriculture. Nah, kemudian bisnis usaha. Berarti kalau agribisnis, berarti ini apa? Agriculture yang diusahakan, yang dibisniskan. Ini cara pandang baru terhadap pertanian itu. Kalau selama ini kan sering kita mendengar pertanian itu lebih dekat ke apa ada? Pertanian itu kan tanam, ya nak. Nah, sebenarnya dalam arti yang lebih luas, kalau agribisnis itu pertanian itu bukan hanya cocok tanam. Cocok tanam itu dia hanya salah satu subsistem dalam agribisnis. Dan apa itu agribisnis? Nah, salah satu pencetus agribisnis ini itu ada Davis Colbert. Ini seorang sarjana ekonomi ya, manajemen ya. Jadi dialah yang pertama sekali meletakkan dasar dari agribisnis. Nah, apa katanya? Menurut si Davis dan Colbert ini, agribisnis itu
merupakan jumlah penjumlahan ya. Penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari kegiatan yang saya sebut tadi. Di situ nanti ada produksi, ya. Kemudian di situ nanti misalnya ada pemasaran dan seterusnya. Nah, itulah konsep dasar dari agribisnis itu, penjumlahan dari sejumlah rangkaian yang ada di usaha tani tadi itu. Mulai dari pengolahan, kemudian ada produksi, pemasaran. Jadi kalau demikian, merujuk ke pengertian yang disampaikan oleh Davis dan Colbert tadi ini, agribisnis itu merupakan sebuah sistem juga, dia hampir sama kayak yang tadi, yang terdiri dari subsistem. Agribisnis, kemudian dia sebagai sebuah sistem yang terdiri dari subsistem. Apa aja subsistemnya tadi itu? Nah, kalau bercocok tanam atau on farm itu merupakan salah satu subsistem yang ada di agribisnis. Nah, kalau di sini ada beberapa nomenklatur ya, tapi saya coba membaginya menjadi satu hulu ya. Kalau kita misalnya ambil salah satu contoh komoditi di pertanian, katakanlah misalnya kopi ya, karena di Takengon itu penghasil kopi. Bagaimana yang disebut dengan subsistem hulu tadi ini? Nah, untuk kopi kira-kira di hulunya apa aja? Ada proses apa? Ada bibit, kan? Kemudian ada apa lagi? Untuk menghasilkan kopi itu apa lagi kira-kira yang ada di situ? Ada bibit, ya kan? Kemudian di situ nanti ada apa lagi? Untuk menghasilkan kopi itu apa lagi kira-kira? Setelah bibit apa? Ada tanah gitu ya. Nah, ada pupuk, ya. Ada saprodi ya. Nah, itu dia. Setelah di hulu, maka proses berikutnya apa? Ada yang namanya on farm, atau juga ada yang menyebutnya sebagai usaha tani. Apa nih on farm atau usaha tani? Nah, itulah yang disebut tadi dengan yang kita kenal dengan pertanian selama ini. Pertanian dalam pengertian di lapangan, on farm. Jadi cocok tanam. Itulah yang disebut on farm. Berarti ada hulu tadi, ada di hulu, kemudian ada on farm di tengah. Setelah itu apa lagi? Lawan dari hulu apa? Nah, kan sekarang lagi kencang-kencangnya soal hilirisasi. Apa mana hilirisasi itu? Hilir. Yang ada di, kalau sungai itu yang ada di muara, itu hilir. Kalau hulu itu yang ada di pangkal gunung sana. Jadi dalam agribisnis, di pangkalnya itu ada bibit, ada pupuk, ada saprodi, dan seterusnya. Di tengahnya itu ada on farm, dan di ujungnya itu ada. Nah, hilir itu setelah kira-kira kopi dipanen, diapain? Atau kalau misalnya gabah lah, padi. Setelah dipanen diapain? Oke, satu ada jual kan? Satu di sini ada jual, berarti jual masuk ke pemasaran. Kemudian apa lagi? Ada yang diolah nggak? Berarti masuk dia pengolahan. Tadi hilir itu nanti ada pemasaran di situ. Ada jenis komoditi yang langsung bisa dipasarkan seperti apa? Kopi misalnya. Kopi, ada petani yang melakukan proses hilirisasinya itu berarti setelah dia panen dia jual. Ada juga setelah dia petik dia olah untuk menjadi bubuk misalnya, untuk menjadi apa yang dia jual. Kalau kopi itu kan ada yang jual ceri merah, ada yang dia jual nanti dalam bentuk gabah, ya, ada yang dia jual dalam bentuk yang sudah di roasting. Nah, itulah proses tadi itu yang disebut dengan subsistem di hilir, ya. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi ada di hulu, kemudian ada on farm, ini cocok tanam, kemudian ada di hilir. Nah, itulah rangkaian inilah yang disebut oleh Davis tadi dan Colbert sistem agribisnis. Jadi pertanian itu tidak hanya jadi beberapa pakar agribisnis di Indonesia seperti katakanlah ada Profesor Bungaran Saragi, ya, kemudian Profesor Ahmad Pambudi, kemudian Profesor Bayu Krisdamusti, itu yang saya sebut tadi adalah merupakan guru-guru saya. Nah, menurut mereka itu agribisnis itu merupakan cara pandang baru terhadap pertanian. Jadi tidak bisa lagi sekarang melihat pertanian itu hanya sebatas menanam. Nah, di semua subsistem ini, ya, ini jadi perhatian kita, dan juga nanti bisa kayak seperti mahasiswa. Di semua subsistem ini ada pemasarannya, ada ruang bisnisnya gitu loh. Yang bisa kita lakukan semua termasuk oleh mahasiswa gitu. Makanya salah satu yang harus kita miliki itu sebagai seorang mahasiswa menurut saya itu adalah perusahaan. Bagaimana cara pandang kita itu
untuk menghasilkan nilai lebih. Gitu loh. Nah, dari ketiga subsistem ini itu bisa masuk. Kita bisa bermain di sini, bisa bermain di bibit, bisa bermain di pupuk, bisa jadi agen pupuk, ya kan? Jadi ini uang cuan ini kalau kita jeli dalam melihat peluang. Juga bagi mahasiswa untuk nambah uang jajan dan uang semesteran. Nah, juga ada di on farm. Nah, ini yang paling sederhana bercocok tanam. Apalagi beberapa komoditi ya tanam tinggal lempar kan gitu. Tunggu panen, tunggu waktu jadwal panen. Tapi itu yang tradisional. Nah, inilah yang disebut oleh pakar agribisnis sebagai sebuah sistem ya, yang terdiri dari beberapa subsistem. Sampai di sini ada yang ingin diskusikan terkait dengan apa namanya? Ada. Nah, kalau enggak biar lebih mengena, coba sebutkan dulu pilih satu komoditi, apa namanya? Mutia pakai acut enggak? Coba Mutia sebutkan satu komoditi, coba jelaskan bagaimana sistem yang ada di komoditi itu. Pilih misalnya salah satu apa? Nah, coba padi, bagaimana penjelasan terhadap agribisnis padi? Hulunya sedikit masuk. Ya. Terus lahannya sawah. Terus pupuk juga masuk. Ya. Terus untuk on-farmnya, untuk hilirnya bisa yang dijual langsung padinya. Terus ada juga yang diolah dulu jadi beras baru dijual. Kalau selama ini itu kita udah tahu nggak tuh proses itu? Mungkin tahu tapi tidak terpikir itu merupakan bagian dari agribisnis kan. Kita pikir itu kan udah masuk ke dagang, enggak. Jadi sekarang, bukan sekarang, udah lama. Sejak konsep ini dibangun oleh si Dennis dan Gilbert tadi, jadi kita sudah melihat pertanian itu bukan hanya soal menanam saja, tapi juga ada usaha di situ. Ya, itu tadi apa namanya pemahaman konsep terhadap agribisnis. Gitu ya. Kemudian ada apa lagi berikutnya? Aspek-aspek yang perlu diperhatikan ya dalam manajemen agribisnis. Yang pertama itu apa? Aspek teknis. Kemudian ada aspek sosial, kemudian ada aspek kelembagaan, kemudian ada aspek komersial, kemudian aspek finansial dan aspek ekonomi. Jadi ada hal-hal atau aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen agribisnis. Ini misalnya kalau aspek teknis, ketika kita misalnya ingin melakukan satu usaha agribisnis, maka kita harus perhatikan aspek teknisnya itu. Seperti letak lokasi, ya misalnya kita mau buat pabrik nilam misalnya. Nah, itu kan harus kita perhatikan, jangan dibuat di tengah pemukiman atau minimal jangan mengganggu orang sekitar. Kemudian juga diperhatikan dengan akses ke bahan baku. Ya. Kemudian kapasitas juga harus kita perhatikan. Kemudian peralatan. Kalau suling nilam sekarang itu sudah ada yang namanya teknologi yang terbuat dari stainless misalnya. Nah, sekarang kita lihat, pasarnya membutuhkan minyak seperti apa. Nah, kita harus pakai alat yang dibutuhkan oleh pasar. Itu aspek teknis. Kemudian aspek sosial. Bagaimana usaha agribisnis itu nanti dalam menjalankan usahanya itu harus memperhatikan aspek sosial. Seperti hubungan dengan masyarakat sekitar. Ya. Kemudian kalau dalam skala besar, bagaimana usaha itu bisa berkontribusi positif terhadap kemasyarakatan, ke masjid misalnya. Ya kan? Kemudian apalagi kalau di tradisi kita misalnya anak yatim, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian ini merupakan syarat pokok ya yang diperlukan agar struktur pembangunan pedesaan itu dapat maju. Kemudian aspek komersil. Nah, seperti yang kita diskusikan tadi, aspek komersil itu juga salah satu yang menentukan. Ketika komoditi pertanian itu memiliki aspek komersial yang tinggi, maka ini bisa dipastikan keberlangsungannya itu pasti akan panjang. Misalnya padi, ketika harga gabah turun misalnya, ini kan jadi tidak menarik orang tanam padi. Makanya sekarang pertanyaannya kenapa banyak lahan pertanian yang menjadi pemukiman, yang menjadi perkantoran. Itu salah satu sebabnya adalah banyak lahan pertanian kita yang sudah dikonversikan menjadi alihfungsikan untuk perumahan, pemukiman, dan seterusnya. Kemudian aspek finansial itu yang dengan keuangan. Misalnya kita mau buat usaha kopi, nah tentu harus kita hitung berapa modal yang kita butuhkan untuk menanam sehektar kopi, dan kita juga bisa prediksi berapa uang yang kita keluarkan, berapa hasil dari penjualan setiap hektar, dan berapa selisih antara modal dan pengeluaran. Itulah yang disebut dengan laba tadi itu kan, atau payah laba. Jadi
ketika aspek finansial itu kita tidak ukur, maka dipastikan usaha agribisnis kita itu kolaps, tidak berlanjut. Itu juga harus kita perhatikan ketika kita mau main di sektor agribisnis. Nah, rata-rata sektor agribisnis itu, apalagi misalnya di daerah kita kan seperti kurang menggiurkan. Orang lebih tertarik, ini mau saya tanya lu, ini keinginan nih, habis ini menjadi apa rencananya? Pegawai. Saya kira pasti nggak ada yang mau jadi agribisnis ini kan, nggak mau jadi petani ini kan, nggak ada pilihan jadi petani kan. Karena kenapa? Memang secara tradisional petani kita itu hidupnya ada di permukaan kan. Karena kenapa? Itu tadi dari komersil, dari aspek finansial, dari aspek ekonomi kita belum bisa menguntungkan. Nah, beda kita bandingkan misalnya dengan petani-petani di luar negeri. Yang kenapa? Karena satu petani di sana bisa memiliki luas lahan yang berhektar-hektar. Kalau sekarang kopi lumayan menjanjikan lah. Kemudian kalau di Aceh selain itu apalagi petani yang kira-kira pekerjaan petani, tapi dia banyak uang, petani apa? Hampir di seluruh Indonesia itu sawit. Sejauh ini memang itu yang paling, itu kan petani, bisa dalam tanda kutip kan petani malas. Maksudnya, dan kaya. Punya cukup uang, beli lahan, beli bibit, tanam, ya kan tinggal disemprot, 3 tahun, udah petik buah pasir. Kalau petani lain, seperti petani padi misalnya bagaimana? Apalagi kalau setahun sekali panen. Hasil panen cuma cukup untuk makan. Jadi untuk beli lauk dari mana? Harus beli sampingan. Jadi intinya, ketika komoditi pertanian yang kita jalankan itu tidak menguntungkan dari aspek bisnis tadi, ini kan tidak seksi dia. Apa intinya? Anak petani rata-rata nggak mau jadi petani, betul nggak? Karena masih pakai paradigma lama. Tapi kalau sudah kita pakai paradigma baru agribisnis, ini bisa beda kondisinya. Caranya apa? Kalau di zaman sekarang, itu kan eranya apa? Digitalisasi. Nah, bagaimana pertanian itu, digitalisasi itu masuk ke aspek pertanian. Contoh, salah satu yang paling kecil misalnya. Kalau di kota-kota, yang nggak kota dikit lah. Kalau di sini saya kurang paham. Misalnya, hal yang paling sederhana. Kebutuhan terhadap sayur misalnya. Kalau di agak kota dikit kan mereka ada yang butuh sayur organik kan. Nah, jangan organik misalnya. Selama ini kan sayur orang ke pasar. Kalau kita melihat cara berpikir agribisnis, kan ada kebutuhan masyarakat apa? Karena ibu-ibu malas dari rumah ke pasar. Butuh apa? Butuh orang beli dari pasar bawa ke rumah. Maka muncullah nanti ini dalam skala kecil ya. Itu jangan salah tuh. Saya menarik kalau lihat orang-orang bawa becak, bawa sayur gitu. Itu sebenarnya dia sedang menerapkan salah satu dari aspek agribisnis tadi. Mungkin skalanya kecil. Dia apa? Melihat ada, oh ini ada ibu-ibu butuh sayur, ya kan? Malas ke rumah. Dia mau jembatani. Kalau di agak kota dikit udah lebih hebat, lebih higienis, dia packing pakai kotak. Nah, itu aspek itu tadi yang terus berkembang ya, setiap waktu berkembang terus di subsistem ini sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian juga aspek ekonomi. Nah, kita juga harus melihat ketika kita ingin main misalnya sekarang di komoditi pertanian, contoh lah ini, perang Rusia Ukraina, kira-kira berpengaruh nggak kepada Indonesia? Saya langsung tidak. Hai, berperang di sana misalnya. Tapi kan imbasnya pasti ke sini. Ukraina sebagai salah satu produsen kedelai misalnya, tidak mengekspor kedelai ke Indonesia misalnya, otomatis apa? Harga kedelai masih akan naik. Makanya dalam peraturan global kita nggak bisa lepas. Kita mungkin di sini nggak ada rasain di sini perang Iran sama Israel misalnya. Tapi dalam urusan ekonomi global itu pasti berpengaruh. Bukan bomnya yang gitu kemari, tapi bom ekonominya. Nah, ekonomi dalam hal pertanian juga begitu. Nah, ini juga kita dituntut punya kemampuan analisis ekonomi. Ini kira-kira makroekonomi seperti apa secara global. Nah, kira-kira kalau komoditi kopi ini berpengaruh tidak? Ketika misalnya salah satu negara tujuan ekspor kopi itu ke Amerika, ke Eropa, ya kan? Katakanlah ketika itu misalnya berperang, berpengaruh tidak ke kopi? Berpengaruh pasti. Bisa mahal, bisa murah. Nah, itulah dituntut kejelian kita untuk melihat analisa ekonomi secara global. Kalau contoh lain misalnya, seperti minyak nilam. Eksportirnya kemana kita tujuannya misalnya ke Eropa. Ketika Eropa goyang, pasti berpengaruh terhadap ekspor kita. Nah, dalam hal melakukan usaha agribisnis tadi itu, salah satu aspek yang kita perhatikan adalah aspek apa? Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bisa, ya terutama bagi saya, bisa terus mengingat ya pengetahuan tentang agribisnis, dan juga harapannya apa yang saya sampaikan ya tidak hanya menjadi sebatas untuk mengejar nilai, tapi